nama Pak Paul Iya. ya, di pidatonya. Itu hebat tuh. Gimana kalau Berarti nyebut semua, karena saya tidak tahu ya apa Jokowi hanya pencitraan, tetapi saya yakin ya, saya yakin Pak Jokowi itu bukan orang yang omdo soalnya. Hanya kita tahu ya digembosin dan beliau nggak bisa apa-apa. Ya, jadi kalau sampai nyebut berarti dia saja ada di mimpinya dia. Kalau sudah ada di mimpinya dia, nanti cebong-cebongnya itu nanti bisa jadi kodok semua. Ntar saya Tahu ubah jadi juga, kodok Pak, dalam ya. tempurung. Gua kasih uang yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu satu laporan 1 juta. Jadi karena itulah keluar kata arogan di tulisan saya. Karena saya menjawab tweet Ustadz Tengku tadi yang mengatakan katanya minoritas di sini arogan ke mayoritas. Yang kedua, komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang muslim dalam konteks otokritik perihal masalah internal Islam saat ini. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Jerman melalui atas kepolisian ada di KBRI Jerman. Yang bersangkutan memang masih ditelusuri di daerah mana di Jerman. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Marak penistaan agama di era Jokowi mirip ketika PKI berkuasa. Anton Tabah, salah seorang anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, menilai bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo kasus penistaan agama meningkat. Terlebih usai viralnya seorang YouTuber bernama Joseph Paul Zhang yang diduga melecehkan agama Islam. Anton menilai bahwa kondisi hari ini tampak seperti ketika PKI berkuasa di tahun 60-an. Di era rezim Jokowi ini kasus penistaan agama marak seperti ada pembiaran, kadang aparat mengabaikan, kondisinya mirip tahun 60-an ketika PKI berkuasa. Kata Anton pada Minggu 20 April. Menurut Anton lagi, pemerintah Indonesia telah mengatur bagaimana menindak pelaku penistaan agama. Penistaan agama dianggap Anton merupakan kejahatan yang cukup serius. Mengingat, katanya hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kasus penistaan agama masuk crime index serius karena derajat keresahan sosialnya sangat tinggi. Lebih lanjut, Anton juga membahas perihal kerjasama yang dilakukan Indonesia bersama dengan negara Cina. Ia menilai di balik kerjasama tersebut bangsa Indonesia justru merugi alias buntung. Oleh karena itu, Anton akhirnya memberi pendapat bahwa mengapa Indonesia masih ingin bekerja sama dengan Cina meskipun tidak diuntungkan. Tiap NKRI buka kerjasama mesra dan luas dengan negara komunis, pasti RI yang rugi. Oleh karenanya, Anton menyarankan agar Indonesia tidak usah bekerja sama dengan negara Cina lagi. Belajar dari pengalaman tersebut, maka RI dilarang buka kerjasama dengan negara-negara komunis, termasuk Tiongkok, cukup jalin hubungan diplomatik saja. Penista agama meningkat di era Jokowi karena merasa dilindungi oleh penguasa. Penista agama seperti Abu Janda ini memang meningkat di era Joko Widodo karena merasa dilindungi oleh penguasa. Sekarang muncul Joseph Paul Zhang yang menistakan agama. Meningkatnya penista agama di era Jokowi karena mereka merasa dilindungi penguasa seperti Abu Janda. Kata aktivis politik Rahman Simatupang dalam pernyataannya kepada Suara Nasional pada hari Ahad 18 April. Menurut Rahman lagi, rakyat Indonesia menginginkan Abu Janda, Denny Siregar dan juga Joseph Paul Zhang segera menjadi tersangka karena memunculkan kegaduhan di masyarakat. Sampai sekarang kasus Abu Janda dan Denny Siregar pun tidak jelas. Kata Rahman, aparat kepolisian harus memberikan rasa aman pada masyarakat untuk segera memasukkan penjara Abu Janda, Denny Siregar dan Joseph Paul Zhang. Apalagi Joseph Paul Zhang berada di luar negeri. Ia juga mengatakan publik juga akan mempertanyakan jika Joseph Paul Zhang bisa jadi tersangka dan masuk penjara tapi Abu Janda serta Denny Siregar tidak diproses hukum. Kalau Abu Janda tidak diproses hukum, penista agama jadi makin meningkat.
Sebelumnya diberitakan bahwa pria bernama Joseph Paul Zhang mendadak viral di media sosial karena membuat sayembara. Joseph Paul Zhang menantang warga untuk melaporkannya ke polisi karena mengaku sebagai nabi ke-26. Joseph Paul Zhang membuat pernyataan tersebut dalam sebuah forum diskusi via Zoom yang juga ditayangkan di akun YouTube pribadinya. Awalnya, Joseph Paul Zhang membuka forum Zoom bertajuk Puasa Lalim Islam dengan menyapa peserta yang ada di beberapa belahan dunia. Shalom yang ada di Afrika, di Rusia, Amerika, Kanada, ya Amerika sudah masuk. Yang ada di New Zealand, Australia, shalom semua, rahayu. Yang ada di Kamboja juga di Thailand, Korea luar biasa ya rombongan para nabi internasional. Tadi yang dari Kamboja mau daftar nomor 29. Saya suruh ambil nomor antrean dulu di Munchen. Ujar Joseph Paul Zhang seperti dilihat dari detik.com di akun YouTube Joseph Paul Zhang pada hari Sabtu 17 April. Boleh ya semua yang mau antre bisa nomor antrean Nabi. Lawang situ Nabi Jonas disuruh buka dalam doa malah buka puasa sendirian, melangkahi. Suruh buka dalam doa malah buka puasa dia. Gak bener ini Nabi Jonas, sekte sesat tangkitarian. Disuruh buka dalam doa malah bungka tangkil, gak bener. Ya kita terus berdoa yang ada di NTT ya. Terus kita doakan kalian semua di hati kami. Dan kita selalu push supaya teman-teman untuk bantu teman-teman di NTT. Haleluya, shalom semuanya. Setelah menyapa para peserta, Joseph Paul Zhang kemudian membuka tema Zoom terkait puasa lalim Islam. Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Luar biasa, lu yang puasa gue yang lapar. Gubrak. Password seperti biasa, buka jus, gubrak, olala bebe. Serius hari ini ya, lu yang puasa gue yang lapar, gak bener loh. Masih dalam pembukaan tersebut, Joseph Paul Zhang juga bicara soal ibadah puasa teman-teman muslimnya yang ada di Eropa. Menurutnya teman-temannya itu melaksanakan ibadah puasa hanya di tahun pertama saja karena takut. Menurutnya teman-temannya itu melaksanakan ibadah puasa hanya di tahun pertama karena takut akan Allah. Ini saya dikirimi sama teman-teman dari yang saya bagikan lalimnya. Jadi kalau kita lihat sekarang di Indo kan pada lagi puasa. Kalau di Eropa juga bukan lagi pada puasa, lagi duniawi nggak puasa. Sebab teman-teman muslim di Eropa ini tahun pertama puasa takut sama Allah. Tahun kedua puasanya separuh, nyoba Allah lihat apa enggak. Tahun 3 bablas enggak yang puasa. Allah nggak lihat tuh kenapa, kan Allah maha tahu. Enggak, Allah lagi dikurung di Ka'bah. Kurang ajar, emang gitu ya. Tahun pertama mereka masih puasa full, tahun kedua mereka separuh, tahun ketiga rata-rata udah pada nggak puasa lagi. Tiap hari ngelihat porselin, tiap hari mereka apalagi di sini sejuk. Kalau mau cocok di sini sejuk. Tapi dari dulu, saya kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan paling nggak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri. Dung breng, Sarimin pergi ke pasar. Wah itu udah paling mengerikan. Katanya, beberapa peserta kemudian ikut berkomentar soal puasa, hingga kemudian Joseph Paul mengaku merasa tidak nyaman dengan adanya bulan puasa. Ia menyebut suasana menjelang Idul Fitri sebagai sesuatu yang mengerikan. Ia juga lantas mengungkap telah membuat video sayembara. Ia menantang orang-orang untuk melaporkannya ke polisi karena penistaan agama dengan mengaku sebagai nabi ke-26. Joseph Paul menantang minimal ada 5 laporan polisi di Polres berbeda. Joseph Paul akan menghadiahi orang yang melaporkannya Rp1 juta.